Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan pilih kartu ya. Yang dimana judulnya adalah apa yang membuat dia menarik diri. Nah, kita akan membacakan itu. Kita di sini pakai 2 file aja, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Oke? Sebentar. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah, kita pakai 2 file ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pilih di antara 2 file ini mana yang betul-betul cocok ya. Kalian tertarik kemana gitu, kiri atau kanan ya, file 1 atau file 2. Saya tambahkan ini penanda biar kalian lebih mudah gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan ini adalah pembacaan umum. Jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Saya ulang, nggak bisa resonate untuk semuanya gitu. Jadi saya harap kalau nggak resonate ya mungkin kalian bisa cari reader yang lain ya, yang mungkin menurut kalian cocok dan tepat gitu. Nah yuk, langsung saja kita mulai. Kalian bisa pilih. Saya tambahkan pencahayaan sebentar ya. Kita majukan ya. Ininya kita yang majukan. Di sini ada robot. Ini ada lumba-lumba. Ini lumba-lumba ya. Tuh. Ya intinya kalian pilih saja mana yang tertarik gitu ya. Udah saya berikan waktu untuk kalian. Kalian bisa pause video ini ya kalau ingin fokus ya. Bisa pause. Nah, kalau sudah kita masuk ke file yang pertama. Ini kita singkirkan. Yang memilih file pertama itu lumba-lumba. Apa yang membuat dia menarik diri? Di sini ada The Tower, teman-teman. The Tower ini bisa dibilang suatu kehancuran, suatu permasalahan. Nah, yang dimana di sini ada sesuatu yang salah yang membuat dia di sini menarik diri. Oke, kita bentang aja langsung beberapa kartu, 9 kayaknya. Ada berapa pedang ini? 9 ya. Ada Ace of Pentacles, ada 4 cup, Temperance, Queen of Wands, ada Wheel of Fortune. Ada berapa pedang ini? Saya nggak tahu angka Romawi, teman-teman. Oke, muat. Waduh, apa ini? Di sini ada sesuatu hal yang membuat dia menarik diri. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Di sini dia merasa sangat beban pikiran dan stres. Yang dimana dia di sini menarik diri mencoba untuk ya, menenangkan ya. Maksudnya bukan apa ya, bukan karena ingin menenangkan. Ada satu hal yang dimana di sini ada Ace of Pentacles. Nah, itu nanti kita bacakan. Jadi di sini dia mencoba untuk mengontrol emosinya, mencoba untuk menenangkan diri. Dia mencoba untuk menenangkan diri, mengontrol emosi gitu ya. Yang dimana juga di sini dia mulai menjauh. Ada gambaran seperti itu. Atau bahkan hubungan ini mulai renggang ya. Mulai terasa cuek, dingin karena ada suatu masalah. Oke, ada Ace of Pentacles. Di sini dia mendapatkan tawaran ya, dari seorang wanita atau pria yang biasanya nih ganteng, cantik dan penggoda. Waduh, pelakor nih kayaknya. Yuk kita tambahkan 1. Ace of Pentacles, ada 10 tongkat. Energi ketiga tuh. Energi ketiga lagi. Nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Nah, jadi di sini dia mendapatkan suatu tawaran. Yang dimana tawaran itu sangat berat ya. Karena apa? Hubungan kisah cinta segitiga ini pastinya. Yang dimana di sini mungkin sudah dilakukan ya, ada energi ketiga. Yang membuat dia di sini merasa bersalah, merasa terbebani ya. Sehingga di sini dia meratapi masalah yang sedang terjadi. Atau bahkan nih ada yang ketahuan gitu. Nah, jadi sesuatu hal yang membuat dia menarik diri. Karena di sini dia bingung, ragu. Dia mendapatkan tawaran dari seorang, ini biasanya lebih tua atau bahkan seumuran. Seorang penggoda ya, kita bilangnya penggoda. Pelakor nggak enak pula. Jadi seorang penggoda ya. Baik itu pria atau wanita ya. Oke. Yang dimana hubungan mereka mungkin telah berjalan. Oke. Ada gambaran juga ini mungkin karena pertemanan ya. Atau bahkan karena pekerjaannya juga bisa. Tapi ini lebih kuatnya ke energi ketiga tentang perselingkuhan gitu. Nah, yang dimana dia di sini meratapi masalah yang sedang terjadi. Queen of Pentacles. Nah, dia merasa bersalah atau bahkan ada yang ketahuan gitu ya. Yang membuat dia di sini menjadi 4 cup. Dia mulai bingung, ragu, mulai mempertimbangkan kembali perasaannya kepada si selingkuhannya ini gitu. Ada Wheel of Fortune. Di sini dia mulai berubah.
The Lovers ada gambaran kalau seseorang yang datang ini, penggoda ini adalah gambaran soulmate-nya dia gitu. Kebanyakan soulmate itu datang di saat kita sudah mempunyai pasangan, teman-teman. Dari yang saya ketahui, soulmate itu ya, dia datang kepada kita untuk memberikan suatu ujian gitu. Oke. Yang dimana nantinya kita akan mendapatkan hasil, yang dimana kita mungkin jadi lebih mengerti soal cinta, kita jadi lebih mengerti tentang artinya kasih sayang, berbagi, ya seperti itu. Dan kebanyakan ya dari pasien-pasien saya yang personal reading, soulmate itu nggak bisa bersama gitu. Bisa pun bersama ya mungkin banyak tantangannya gitu ya. Dan soulmate itu nggak harus menjalin suatu hubungan ya. Mungkin ada yang ketemu soulmate dengan keluarga, baik itu abang atau ya intinya keluarga lah gitu. Jadi nggak harus jumpa soulmate pacaran, nggak menjalin satu hubungan, nggak gitu. Mungkin bisa berteman ya. Karena energi soulmate itu sangat kuat sekali ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini permasalahannya dia mungkin merasa bersalah, teman-teman, karena telah menjalani sesuatu hal yang salah gitu ya. Ada The Hangman. Oke. Dia di sini merasa tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa diam di tempat ya. Karena mungkin sebagian ada yang ketahuan atau bahkan merasa bersalah, nggak dapat berbuat apa-apa, mau meninggalkan si selingkuhannya ini. Dia merasa, waduh, woi, kucing nih, tuh, roboin aja semua, roboin. Oke. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ada The Hangman tadi udah saya bacakan nih. Di sini dia saat ini kondisinya dia mencoba untuk memperjuangkan apa yang menurut dia penting, yang bisa dibilang kamu di sini ya. Ada Page of Pentacles. Ya udahlah, baring nggak apa-apa. Siapa namanya nih? Kincam. Namanya Kincam, teman-teman. Ada Page of Pentacles. Di sini dia ada rasa bersalah. Dia ingin meminta maaf kepada kamu. Oke. Dia di sini sangat apa ya? Bingung. Oke, seperti itu. Jadi untuk pile pertama, hal yang membuat dia menarik diri bisa dibilang ini ada orang ketiga gitu, teman-teman. Oke. Ingat, kamu nggak bisa menyalahkan dia di sini. Karena hatinya dia kalau saya lihat sangat cinta kepada kamu. Oke. Nah, jadi kita tutup dulu untuk file pertama ya. Semoga problem kalian ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Karena kalau udah energi ketiga gini nih sulit ya untuk melepaskan. Oke. Buat kalian yang merasa tidak cocok atau resonate ya, kalian jangan memaksakan ya. Nanti udah merasa nggak cocok dari awal, ini tentang kisah cinta segitiga, kalian malah nuduh-nuduh pasangan gitu. Enggak ya, teman-teman. Nanti pas hubungannya hancur gara-gara pembacaannya nggak resonate gitu. Enggak. Jadi betul-betul kalian lihat dulu ya, apakah benar-benar resonate nih, apakah 100% nggak kerasa nggak gitu. Nggak usah 100% kerasa aja gitu, ini energi kamu, ya udah berarti itu dia ya. Oke, habis nih meong-meong nih. Dan pula kopi bekas dia bikin kau. Oke, kita masuk ke pile kedua. Kita tutup dulu ya. Ini pile pertama kita tutup dulu. Sebentar. Oke, sebentar. Saya turunkan meongnya tadi. Ini kita geserkan dulu. Jadi pile pertama itu ngerti ya. Karena teman-teman, apapun problemnya, masalahnya itu pasti ada jalan keluar ya. Kalau memang masih bisa dimaafkan, ya udah maafkan ya. Karena gambarannya dia itu juga bingung. Malah dia merasa sangat bersalah sekali gitu. Oke. Yuk, yang memilih pile kedua itu robot. Kita tarik satu energi. Apa yang membuat dia menarik diri? Ada The Star. Di sini dia menarik diri karena ingin melakukan suatu penyembuhan. Waduh, meong. Karena ingin melakukan suatu penyembuhan. Yang bisa dibilang di sini dia terluka. Dan The Star ini adalah bantuan dari alam semesta untuk dia menyembuhkan diri, oke? Kalau dianya ada niat gitu. Oke, sebentar ya. Oke, udah kita lanjut. Ada The Chariot. Ada berapa cup ini? 6 ya. Oke, ada berapa koin? Saya nggak tahu angka Romawi, teman-teman. Jangan dibully ya. Jangan dibully. Oke. Ada 2 koin, ada The Strength, ada The Emperor. Waduh. Ada 10 pedang di sini. Ada pengkhianatan gambarannya. Waduh, salah nih. Oke, sebentar. Ini di sini
Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, gitu. Gini ya. Oke. Nah, betul. Jadi di sini yang membuat dia menarik diri, energinya di sini terluka. Dan kalau saya lihat juga di sini ada 10 pedang, teman-teman. Dia merasa dikhianati atau bahkan dia yang mengkhianati. Ingat, energi bisa tertukar bahkan jalan cerita. Di sini dia The Chariot. Dia mencoba untuk maju dengan berani. Dia mencoba untuk maju dengan berani. Ada The Strength juga di sini. Dia mencoba untuk sabar. Dia mencoba untuk membuka satu lembaran cerita yang baru. Ya. Oke. Ada 6 cup. Yuk kita klarifikasi tentang masa lalu. Waduh. The Devil. Waduh, ini ada gambaran. Di sini dia menarik diri. Ada gambaran karena dia masih belum bisa move on. Ada gambaran seperti itu. Karena di masa lalunya dia ini ada gambaran tentang pernikahan yang gagal ya. Atau bahkan suatu hubungan yang pernah putus ya. Yang membuat dia di sini merasa sangat emosional sekali ya. The Tower, bahkan dia merasa hancur di sini. Yang membuat dia menjadi tidak stabil, teman-teman. Oke. Di sini dia belum bisa move on, the dead, belum bisa untuk menyesuaikan diri ya. Ini salahnya ya. Mungkin kalau kamu ya pasangannya nih nonton nih. Kalian telah menjalin satu hubungan ya. Kalau yang telah ya, yang sudah menjalin satu hubungan ya. Salahnya ini di dia gitu. Karena apa, teman-teman? Di saat ya ini kita contoh, kita belum bisa ya. Ini kita baru putus gitu ya. Kita belum bisa move on, kita belum bisa lepas dari masa lalu. Kita malah cari yang baru gitu. Oke, karena kasihan orang yang kita pacari yang baru ini gitu. Nanti hanya sebagai apa ya, batasnya itu sebagai pelampiasan gitulah, teman-teman. Sebagai pelampiasan, sedangkan hati kita itu masih ada di masa lalu gitu. Kita udah coba-coba cari orang yang baru gitu. Nah, makanya di saat kamu baru putus, baru galau gitu ya. Putus ya, galau terus galau gitu kan. Cobalah untuk ya merelakan diri dari masa lalu, lepaskan tentang masa lalu kamu terlebih dahulu, baru kamu cari energi yang baru, cinta yang baru gitu. Karena apa, nanti seandainya kamu masih galau, kamu cari orang yang baru ya. Nanti kasihan orang yang barunya gitu. Hati kita itu nggak sepenuhnya untuk dia, masih ke masa lalu gitu. Nah, jadi gambaran dia seperti ini. Dia pernah dilukai di masa lalu yang menyebabkan dia tidak bisa beradaptasi dengan kamu gitu. Tidak bisa menyesuaikan diri di jalan ceritanya yang baru dengan kamu. Karena gambaran dia di sini 2 koin, nggak stabil. 5 cup, dia merasa kecewa di sini. Ada 2 pedang, dia di sini dihadapkan oleh 2 pilihan. Atau bahkan ada juga jalan cerita yang seperti ini, yang membuat dia menarik diri di sini mungkin karena keluarga kamu tidak merestui tentang pernikahan atau bahkan keluarganya dia, gitu ya. Oke, ada 2 kemungkinan di sini karena di sini kita general reading, ada banyak cerita yang saya tarik di sini. Jadi ada 2 kemungkinan karena masa lalunya dia, yang pertama atau bahkan yang kedua karena di sini pernikahan yang gagal. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang memilih pil kedua ini cobalah untuk tetap sabar ya. Ada yang komen, saya pernah bilang kamu harus bisa mengikhlaskan. Nggak semudah itu mas ya, memang saya tahu gitu. Karena mengikhlaskan sesuatu hal yang sulit atau problem itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Dibutuhkan niat ya. Niat dan aksi gitu ya. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan yang yang bermanfaat ya. Memang sulit ya, kalian harus bisa dan mencobanya gitu. Harus ada niat kalau untuk lepas dari masa lalu gitu ya. Nah, jadi apapun permasalahan kalian di sini, kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki ya teman-teman. Kalau enggak ya sudah, berarti bukan jalannya, bukan jodohnya gitu ya. Nah, ini sampai di sini aja ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Dan bagi yang mau personal reading kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram ya. Ya udah, sekian, terima kasih. Dah.